Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. teman-teman, kembali lagi di Yuani Talk edisi spesial bulan Ramadan. Semoga kita semua penuh keberkahan. Dan untuk kali ini sedikit spesial, bukan sedikit, mungkin spesial sekali ya. Kita akan bicara mengenai bagaimana makna bulan Ramadan bersama Bapak Qasim. Ya, alhamdulillah. Sehat Bapak? Alhamdulillah, Yuan, saya sehat walafiat. Ya, Alhamdulillah. dan sekarang seneng karena sebentar lagi kita bersama-sama akan ketemu dengan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Ya. Ya. Kita pengen dengerin Pak, kira-kira dulu waktu kenapa sih tuh Allah itu menurunkan atau memberi bulan Ramadan untuk umatnya? Ya, ya. Eh, umat Muhammad itu kan umat terbaik ya. Bahasa Qur'annya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, karena umat Muhammad itu dianggap umat yang terbaik ya, maka Allah yang memberikan jaminan. Kebetulan umat Muhammad itu kan usianya pendek ya. A'maru ummati baina sittin wa sab'in kata Rasulullah. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ini rata-rata ya. Ya. Ya memang banyak yang eh, di atas 63, 65 ya. Tetapi yang paling banyak itu antara 60-70 tahun. Ada juga yang di bawahnya masih muda, sudah wafat, bahkan bayi banyak yang wafat. Itu rata-rata. Nah, sementara umat-umat terdahulu itu kan usianya panjang ya. Misalnya kayak Nabiullah Adam alaihissalam. Itu dikatakan oleh sejarah usianya kurang lebih 1000 tahun ya. Nabi Nuh itu kurang lebih 950 tahun Ya. ya. Nabi Idris itu kurang lebih 868 tahun lah. Berapa kali lipat itu kalau dibandingkan dengan kita yang rata-rata 60 tahun, itu kan hampir 19 kali lipat ya. Ya. Karena itu maka Allah memberikan bulan suci Ramadan yang di dalamnya fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu kalau kita hitung sama dengan 83 tahun. Berarti kalau usia Yuan itu misalnya, saya doakan nanti umurmu panjang ya. Amin, amin, Katakanlah amin. misalnya 90 tahun Ya. ditambah 83 tahun. Itu 1 tahun Yuan. Kalau Oh, misalnya oke. 10 tahun kan sudah 830 tahun Tahun. ya. Nah, kalau misalnya setiap malam Lailatul Qadar Allah ngasih kesempatan kepada kita, berapa banyak anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian umat Muhammad. Pada sisi yang lain, umat Muhammad itu kan hidup di akhir zaman ya. Ya. Sangat berbeda dengan dulu. Sekarang di akhir zaman ini kan begitu banyak penyebab kematian ya. Karena jantung, begitu mendengar berita melalui media sosial ya. Ya. Kemudian makanan-makanan yang instan ya. Itu juga berpengaruh terhadap kekebalan tubuh. Berbagai macam pabrik perusahaan. Dulu nggak ada kan? Ya, sehingga polusi udara nggak ada, Ya. pencemaran air nggak ada, Benar. pencemaran suara yang mengganggu pendengaran kita dan lain sebagainya nggak ada, sehingga eh, rentan terjadi penyebab kematian itu cukup banyak. Berbeda dengan dulu ya, dulu itu orang kalau sakit perut misalnya itu cukup pakai sabuk dengan simbukan sembuh ya. Nggak pakai yang kayak daun-daun dari alam gitu. Ada yang Ada. pakai itu, misalnya suruh ya, Ya. kemudian bawang ya, bawang godong itu. Betul. Terus kalau misalnya ada yang kena misalnya pisau ya, atau
kena sesuatu berdarah, itu kan cukup diambilkan gamet itu ditempelkan aja. Nah, sekarang kan nggak bisa lagi seperti itu. Maka Allah memberikan bulan Ramadan ini, insya Allah sebagai salah satu solusi setiap yang dihadapi oleh kita sekalian umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Kemarin kita juga sempat ngobrol ya Pak ya tentang bulan Ramadan, bahwa sebenarnya ada banyak sekali kejadian-kejadian hebat yang justru terjadi di bulan Ramadan. Betul, Mungkin bisa betul. diceritain lagi nggak Pak ke teman-teman semuanya? Itu memang luar Iya, biasa ya secara siri ya. Di perang Badar itu, Yohan, itu kan perang yang sebenarnya perbedaannya luar biasa ya. iya, Kontrasnya itu sangat tinggi. Karena Nabi Muhammad dengan segenap pendukungnya itu jumlahnya kurang lebih hanya 313 orang. iya. Kalau dianggap tentara ya 313 tentara. Sementara kufar Quraisy itu kan wakila 1350, ada yang menyampaikan 1500 dan lain sebagainya. Perbedaannya sangat jomplang ya. Pada sisi yang lain, mereka musuh-musuhnya Nabi Muhammad itu sudah terlatih. Mereka sudah terlatih berperang dengan perbekalan peralatan perang yang luar biasa lengkap dibanding dengan Nabi Muhammad dengan segenap pendukungnya. Sudah jumlahnya cuma 313 ya. Perbekalannya juga minim. Kemudian kudanya, ontanya itu kalau dibandingkan dengan kufar Quraisy itu kita hanya mungkin 1/50-nya ya. Tetapi subhanallah di bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan peristiwa itu terjadi dan kemenangan ada pada pihak Islam, pihak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tanggal 20 Ramadan, Nabi Muhammad juga berhasil kembali menguasai Makkah yang ditinggalkan hijrah berjuang ke Madinah sekian tahun. Pada tanggal 20 Ramadan kembali dikuasai oleh umat Islam. Kemudian Andalusia yang selama ini dikuasai oleh orang kafir, ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad itu terjadi pada tanggal 18 Ramadan. Padahal Tariq bin Ziyad ini dengan 12 kapal, kalau armada kurang lebih ya sekitar 12.000 lah. Kapalnya udah dihancurkan itu ya. Ya, untuk memompa semangat juang tentara milik Tariq bin Ziyad itu, maka kapalnya ditenggelamkan. Ya. Nah, yang dihadapi ini kurang lebih sekitar 100.000 ya, 100.000. Sementara Tariq bin Ziyad itu hanya dengan 12.000, berarti satu orang itu berhadapan dengan kurang lebih 8. Apa yang disampaikan oleh Tariq bin Ziyad? Kalau kamu mau kembali silakan, air laut sudah siap untuk menelanmu. Tapi kalau kamu maju, insya Allah Allah akan memberikan kemenangan. Nah, ternyata pada tanggal 18 Ramadan menang Tariq bin Ziyad ya. Di Andalusia kembali dikuasai, pasukan musuh itu kalang kabut, tidak karu-karuan. Nah, demikian juga perang salib. Iya. Itu juga terjadi pada tanggal 15 Ramadan. Ya, saya tidak menyebutkan tahunnya sebab yang urgen ini Ramadannya ya. Iya. Ternyata yang menang orang Islam. Dan Indonesia ini Ini yang menarik merdeka nih ya. ya pada tanggal 9 Ramadan. Nah, ini luar biasa ya. Jadi Ramadan yang aktivitasnya sesungguhnya sedang lapar ya. Karena puasa, haus, lapar. Ternyata tidak mengurangi keberhasilan berbagai macam ikhtiar yang dilakukan oleh umat Islam. Hatta dalam persoalan yang sangat besar, perang menghadapi musuh yang hebat-hebat. Nah, Jadi walaupun kita lapar, tapi sebenarnya kita tuh diberi kesabaran. Apakah kita tuh mau berjuang lebih
untuk meraih kemenangan. Kira-kira kayak gitu nggak Betul, sih Pak? iya, iya. Jadi kalau dilihat dari agama ya, ada ayat waman nasru illa min indillah innallah azizun hakim. Tidak ada satupun kemenangan tanpa izin Allah. Iya, Artinya kita itu kan hanya ikhtiar ya Yuan betul, ya. betul. Faida azamta fatawakal alallah. Ketika ikhtiarmu sudah maksimal, maka pasrahkan kepada Allah. Nah, Allah sesungguhnya yang memberikan kemenangan kan ya. Iya, heeh. Ternyata api tidak mampu melumatkan Nabiullah Ibrahim. Betul kan ya? Betul. Ternyata ikan Nun itu tidak mampu mematikan Yunus ya. Tidak mampu mematikan Yunus. Nah, siapa sesungguhnya yang menjaga itu? Tidak ada lain kecuali Allah. Maka Semua kita harus punya keyakinan keyakinan. ya bahwa semua ikhtiar yang kita lakukan itu sandarannya adalah Allah. Meskipun kita sedang berpuasa dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, tapi kalau Allah memberikan kekuatan, tidak ada yang susah. Oh, Allah itu kan innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun Fayakun. fayakun kan gitu ya. Maka terjadilah. Iya, iya. Asal selentik gitu aja langsung berubah. Betul, makanya generasi muda, Yohan, Mas Soleh, ada Vigo dan kawan-kawan Iya. ini luar biasa ya, memberikan perhatian pada momen Ramadan untuk ikut serta membangun umat ini luar biasa. Tadi kita bahas Ramadan secara general. Sekarang saya pengen masuk ke lebih yang ke dekat sama anak muda. Nah, biasanya nih Pak, kita kan sekarang sedang banyaknya sosial media. Nah, Betul, iya. apa-apa posting, apa-apa update gitu. Nah, biasanya bisa diprediksi nih kalau udah momen-momen Ramadan ini semuanya pada update, kalau enggak teraweh, Iya. ngaji, pakai Iya. mukena, kopiah, Betul, iya. entah itu memang mau beribadah atau mungkin kadang-kadang hanya pengen sekedar posting, ingin diakui, ingin dianggap aku ini loh, aku alim loh gitu. Kadang-kadang ada kan kayak aku ibadah loh, aku ini loh anak baik-baik gitu. Iya. Dan sebenarnya baik mungkin apa ya, entah atau berpahala atau dosa atau baik atau buruk gitu Pak, ketika kita itu posting sesuatu gitu yang Iya. yang ya mungkin yang tadi saya jelaskan, kira-kira kalau posting di sosial media ini sebenarnya baik atau enggak sih Pak? Iya, yang pertama saya pengen menegaskan bahwa generasi muda itu generasi milenial ya, di masa-masa milenial. Nah, generasi milenial itu identik dengan sosial media. Karena memang teknologi informasi komunikasi yang saat ini pengaruhnya luar biasa besar, bukan hanya pada generasi muda, generasi tua pun termasuk anak-anak. Tetapi yang dominan memang generasi muda ya. Iya. Kenapa? Ya karena tingkat kemampuan mereka itu sudah luar biasa, anak-anak muda. Sementara yang anak-anak itu kan masih belajar. Iya. Nah, yang orang tua itu sudah terlambat ya. Jadi Udah capek update jadi gitu. banyak di antara kita sekalian orang tua itu yang masuk dalam kelompok gaptek, gagap teknologi. Nah, memanfaatkan teknologi informasi komunikasi yang luar biasa besar, generasi muda bahkan orang tua sekarang memang lebih sering melakukan aksi pada saat mau ngapain gitu ya. Sebelum melakukan sudah diambil Update, gambarnya iya. dulu ya kan. Lagi Misalnya di kita sini, mau makan gitu, gitu ya, apalagi yang akan kita santap itu wah spektakuler Iya. gitu ya. Enak. Benar-benar entah statusnya buka Ramadan hari ini, selamat berbuka. Iya. Terus sebenarnya mau ngasih tahu lagi berbuka atau mau pamer makanannya. Iya. Ini kan yang kita nggak tahu sebenarnya. Iya. Jadi ada tahapan-tahapan Ya. di dalam kita melaksanakan ibadah. Betul. Yang pertama itu harus kita paksa anak-anak kita itu ya. Gambarannya dulu ya. Rasulullah menyampaikan kepada kita sekalian, ajak anak-anakmu sholat ketika umur 7 tahun.
Dan kalau sudah umur 10 tahun mereka tetap tidak melakukan, maka pukullah. Tapi bagian-bagian yang tidak membahayakan. Itu artinya bahwa regulasi harus sudah diterapkan. Pada saat masih anak-anak itu kita ajak, karena anak-anak itu proses mendidik kita itu kan la'ibuhum ya, dengan main-main. Misalnya dulu Yohan Soleh ketika masih kecil di TK itu kan diajari nyanyi ya, diajari menari, iya, kadang-kadang juga mewarnai dan lain sebagainya. Memang la'ibuhum masih dalam tahap permainan, cara mendidik kita kepada anak-anak. Kemudian ada peningkatan ketika usianya sudah 7 tahun sampai dengan kurang lebih 14 tahun, 15 tahun itu ada buhum. Jadi sudah mulai diperkenalkan kepada mereka regulasi, aturan ya. Itu sudah mulai dididikkan. Nah, agar aturan itu bisa dilaksanakan, maka sedikit dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan, maka anak-anak itu kesannya ya kurang mendalam. Ya, nah kemudian nanti pada usia 15 tahun atau 16 tahun ke atas itu sudah qoribuhum, akrab sebagai mitra. Kalau anak yang usianya sudah 18 tahun dimarahi oleh orang tuanya, anak itu marah, maka bisa menjadi kontraproduktif. Tujuan orang tua itu baik, tapi justru sebaliknya ya mematahkan karena anak itu malu, apalagi kalau itu dilakukan disaksikan oleh orang lain di hadapan umum dan lain-lainnya. Nah, dalam konteks agama sebenarnya ibadah itu kan ada proses pendidikan ya. Anak-anak kita ketika dididik maka harus dicontoni ya. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang memposting ketika mau berbuka, ketika mau sahur, ketika mau berangkat tarweh dan lain sebagainya, itu tidak ada masalah. Tidak termasuk kategori riya ya. Ada sebuah ayat, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnakum sirra wa alaniyata yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi orang-orang yang melakukan kegiatan baik dirahasiakan maupun terang-terangan, artinya diceritakan kepada orang lain, itu enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, boleh ya. Kenapa? Karena pada sisi yang lain itu bisa memberikan support kepada orang lain menginfluence. Iya, menjadi influencer ya. Kayak Yohan misalnya saat ini ya. Itu nanti akan mempengaruhi teman-teman lain. Oh, ternyata itu bagus ya, dan aku insya Allah bisa melakukan itu. Bahkan lebih baik. Nah, dapat pahala kan yang melakukan itu sepanjang memang niatnya itu ngajak ya. Ya memang ada sebuah hadis. Kita dianjurkan bersedekah saking tulusnya sampai tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Iya, ya. Ya hadisnya harusnya nggak tahu. Tapi ini gini Mbak biasanya nih. Ya, nah itu nanti tahapan berikutnya ya, tahapan berikutnya. Ada sebuah hadis ya, annasu kulluhum halakai ilal alimun wal alimuna kulluhum halakai ilal amilun wal amiluna kulluhum halakai ilal mukhlisun wal mukhlisuna fi khatarin adim. Semua manusia itu akan mengalami kerusakan kecuali yang berilmu. Orang yang berilmu juga mengalami kerusakan kecuali yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya itu juga mengalami kerusakan kecuali yang melakukannya dengan tulus ikhlas lillahi ta'ala ya. Innal mukhlisina fi khatarin adim. Orang-orang yang ikhlas, yang mukhlis itu betul-betul memperoleh kedudukan yang sangat tinggi di mata Allah. Itu nanti tahapan berikutnya ya. Tetapi untuk anak-anak dan untuk anak muda itu perlu dipaksakan. Ya, makanya dalam kegiatan sehari-hari ada yang ketika zikir sesudah sholat ya, wiridan itu kan dibaca keras ya. Kenapa? Salah satu tujuannya itu mendidik yang lain yang belum hafal itu ya. Dan ketika kita membaca keras bersama-sama kan termotivasi kita ya, termotivasi. Jadi ada sisi lain yang nilainya
lebih tinggi. Maka insya Allah kalau misalnya adik-adik kita milenial ya, generasi muda ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, kemudian dia ambil gambarnya dulu, dikirimkan ke teman-temannya, nggak ada itu bagus. Nggak apa-apa. Oh justru bagus. Iya, Nggak apa-apa. Masih boleh. boleh, insya Allah ya. Karena ada tingkatan itu tadi ya Pak. Mungkin sekarang tujuannya pamer. Mungkin kita nggak Iya, tahu. Tapi iya. nanti di tahap selanjutnya ada kesadaran sendiri. Iya, Oh ternyata iya. ada kenikmatan secara rohani. Iya. Dalam sholat itu kan Yohan, diharapkan betul-betul bisa tumak nina ketika kita sholat. Itu kan merasakan seakan-akan kita melihat Allah. Andai kata kita tidak bisa melihat Allah, maka kita yakin bahwa Allah melihat kita. Nah itu kan, antak butallah ka'annaka tarohu fa ilam takun tarohu fa innahu yaroka. Ya, tetapi ketika patokannya, wah kita harus betul-betul khusyuk seperti itu. Kapan bisa sholat? Lawang kita ini orang-orang yang masih tergolong, ya termasuk saya ini ya. Sudah usia 63 tahun ini masih tergolong banyak memikirkan kehidupan dunia. Belum seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu diceritakan pada saat salah satu pahanya ya kena tombak ya, jangan dilepas dulu karena sangat sakit. Nanti tolong lepasin ketika aku sholat. Gitu ya. Nah, pada saat sholat dilepas, tidak terasa dia karena asyiknya berjumpa dengan Allah. Idza qama ahadukum yusolli fa innahu yunajji rabbahu. Memang tuntunannya ketika kamu melakukan sholat, sesungguhnya kamu sedang bercengkrama dengan Tuhan. Tidak ada yang lebih nikmat kecuali ketika kita bisa beraudiensi dengan Allah, ketika kita bisa bercengkrama dengan Allah, ya itu luar biasa. Nah, karenanya maka Sayyidina Ali nggak terasa ini, ya tombaknya dicabut itu nggak terasa. Nah kita bukan Sayyidina Ali, belum bisa ke arah sana, ya. Belum di level itu. Maka yang paling penting kita laksanakan sholat ini. Perkara penilaian terhadap kegiatan ibadah ini ya kita kembalikan kepada Allah. Yang penting kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya bersandar kepada Allah. Ya itu kan maunya begitu. Tetapi begitu misalnya usolli fardhul maghribi thalatha rakaati mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Tahu-tahu ada hujan misalnya ya. Tahu-tahu mendengar ada gludak misalnya. Ya itu kan sudah pikiran kita, itu manusiawi. Tahu-tahu listrik token udah habis. Titit. Aduh, ini mati nih. Iya. Menyesal saya tadi nggak saya belikan dulu ya kan ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Itu kan dalam proses pendidikan ya. Dalam proses pendidikan. Memang ujung-ujungnya harus lillahi ta'ala. Lakukan segala sesuatu itu hanya karena Allah. Kalau kita melakukan segala sesuatu karena manusia itu ujung-ujungnya kecewa ya. Iya. Kan pesan orang bijak, kalau Anda itu kepingin damai bahagia, yang pertama don't worry, jangan banyak khawatir, jangan banyak cemas kan. Betul. Yang pertama. Yang kedua don't hate, jangan banyak menyampaikan kalimat-kalimat yang menyakitkan orang lain ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga give more, banyak memberi kepada orang lain. Jangan medit-medit gitu ya. Karena pemberianmu itu nanti akan dibalikin oleh Allah berlipat ganda dengan cara Allah. Ya. Simple life, kita hidup sederhana, jangan berlebihan ya. Kayak Iwan ini kan sederhana. Aduh. Tetapi kan kelihatan ya Mas Soleh, kameramen kita itu kan juga sederhana ya. Tapi kan kelihatan auranya
keluar ya. Amin. Jadi yang nampak itu bukan wahnya berbagai macam pakaian, tapi lebih ke inner beauty. Inner beauty. Dan yang kelima, expertless ya. Jangan banyak berharap Berekspektasi. kepada manusia ya. Iya. Jadi Jangan berekspektasi. jangan berekspektasi. Kalau kita mengedepankan ekspektasi, itu ujung-ujungnya akan kecewa. Ya, karena sesungguhnya yang memberikan semuanya adalah Allah. Ya kayak tadi ya, perang Badar, ya dimenangkan oleh Allah. Ya, Nabi Ibrahim yang dibakar kayak gitu, ternyata juga selamat. Iya kan? Ya. Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, ya dengan hitung-hitungan karena jumlahnya sedikit, Fir'aunnya luar biasa, di depannya ada laut, tiba-tiba Allah memberikan jalan, ya lah, laut. Ya seperti itulah. Maka kalau kita berharap kepada Allah, semuanya akan selesai. Bahkan Allah sendiri yang menyampaikan, Abdi atikni fima amartuka. Hambaku, beribadalah kepadaku seperti yang aku perintahkan. Fala tu'alimni fima yuslihuka. Jangan ajari aku apa yang terbaik buatmu. Manusia itu kan sering ya mintanya macam-macam dan kecewa ya. Iya. Padahal Allah itu yang lebih tahu. Manusia Allah itu yang berencana. menciptakan kita, tahu onderdil kita, dohiran wa batinan. Kita belum ngomong, Allah itu sudah tahu apa yang ada dalam batin kita. Makanya itu luar biasa itu, supaya kita menjadi hamba Allah yang tulus, yang mukhlis. Itu ujungnya ya, itu ujungnya. Kalau kita terlalu banyak berharap kepada manusia, kecewa. Iya, benar. Bener kan? Benar. Iya, anak-anak muda itu kadang-kadang ya dengan ketawa-tawa. bunga-bunga surga ya. Sadar ya. Iya, dengan bunga-bunga surga. Nggak taunya surganya nggak ada, tinggal bunganya. Iya, biasanya kan apalagi di usia-usia 20 tahun ke atas udah mulai mikirin hidup, mulai mikirin masa depan, pengennya apa, pengennya rencananya A, B, C, D, E, F, gitu. Tahu? Iya. Hilang. Iya. Nangis. Makanya kuncinya tadi ya, proses pendidikan kita boleh menyampaikan apa-apa yang kita lakukan, kita posting gitu ya. Tetapi itu proses pendidikan. Nanti pada ujungnya, Iya. maka insya Allah harus hanya bersandar kepada Allah. Benar. Mungkin terakhir nih Pak, ini lagi momen mau bulan Ramadan, terus kira-kira apa sih yang bisa anak muda lakukan? Atau cara kita untuk memaknai bulan Ramadan ini tapi dengan gayanya kita yang kekinian, yang lebih modern mungkin, lebih fun, lebih dinamis gitu. Kalau menurut saya, Ya. ini kan memang eranya era sosial media ya, pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Sesungguhnya anak muda itu perannya luar biasa ya. Ada kata-kata bijak yang sangat terkenal diucapkan oleh presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno ya. Beri aku 10 pemuda ya, akan aku pindahkan gunung Himalaya ya, dan beri aku 1000 orang tua. Jadi 1000 orang tua itu bandingannya dengan 10 pemuda. Oh Ya, iya. 10 pemuda ini sudah bisa memindahkan gunung Himalaya. Tapi 1000 orang tua itu baru bisa memindahkan Gunung Semeru gitu ya. Nah, ini kan luar biasa perbandingannya. Artinya pengaruh pemuda itu luar biasa besar ya. 10 pemuda mengunjangkan dunia, Pak. Iya, Itu 10 maksudnya. pemuda itu akan aku Menguncangkan goncang Guncangkan dunia. itu, Betul Pak. ya. Menguncangkan Nah, dunia. kalau 1000 1000 orang tua itu hanya memindahkan memindahkan gunung. gunung ya. Iya, betul 10 betul pemuda Yohan. satu buminya nih yang Iya. diubah. Akan aku guncang dunia. Hanya dengan 10 pemuda akan aku guncangkan dunia. Dengan 1000 orang tua hanya memindahkan satu
gunung ya. Nah, ini artinya peran pemuda itu luar biasa besar ya dibanding dengan kalangan yang lain. Maka ketika rekan-rekan para pemuda ini dapat mengambil peran secara maksimal, insya Allah semuanya akan selesai. Nah, harus ada modal. Apa modalnya generasi muda? Hayatul fata wallahi bil ilmi wattuqa. Modalnya ilmu dan takwa Allah. Jadi bukan hanya ada ilmu, tapi juga ada takwa Allah. Ada iman dan ada ilmu. Ya, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi kalau dua ini sudah dimiliki, maka pemuda itu otomatis akan menjadi pemuda yang baik. Nah, dalam menyambut Ramadan, mengisi Ramadan, yang bisa dilakukan oleh kalangan generasi muda itu banyak. Ya. Misalnya dalam konteks ibadah, anak-anak muda bisa memakmurkan masjid sebagai muadzin. Ya. Suara anak-anak muda itu kan bagus-bagus ya. Kalau orang tua itu kan sudah batuk-batuk, ya, gerok, dan lagunya juga sudah kedaluarsa ya. Nah, maka ketika anak-anak muda itu mau ambil peran itu dalam kegiatan taraweh itu kan ada Bilal, ya, ada Bilal yang membacakan antara taraweh satu dengan taraweh yang lain, ya. Itu biasanya dilakukan oleh anak-anak muda. Kemudian berbagai macam kegiatan, tadarus Al-Quran, bisa secara virtual, ya, bisa dibagi melalui media sosial itu. Anak-anak muda mengajak, Rek, kita menghatamkan Al-Quran dengan berjamaah. Ya, pada hari ini misalnya, saya juz 1, kamu juz 2, juz 3, dan seterusnya. Bergeser terus ya. Sehari sudah hatam kan, 30 juz. Dengan 30 anak. One day, one juz. Ya. Kemudian anak-anak muda bisa menjadi pelopor untuk pembagian takjil di jalan misalnya. Ya. Itu kan bagus itu ya. Sementara pada malam hari membangunkan orang untuk melakukan tahajud, sahur, dan lain sebagainya. Kalau memang anak-anak muda juga mau memanfaatkan di era pandemi COVID-19 ini misalnya ya, memanfaatkan Ramadan, orang-orang di bulan puasa menyongsong Idul Fitri, itu kan ada kecenderungan untuk membeli pakaian, ya, mungkin aksesoris dan lain sebagainya. Nah, itu kan bisa ditangkap oleh anak-anak muda dengan online shop, ya, bisa mungkin dengan bawa mobil, daripada mobilnya itu hanya dipakai ke sana kemari, habisin bensin, tidak mendapatkan hasil. Kemudian di dalamnya itu diisi pakaian-pakaian yang memang ngetren pada jadi saat ini. Gitu, Ya, jadi bisa dari sisi ibadah, bisa dari sisi bisnis, ya, bisa juga dari sisi yang lain-lain, misalnya pengabdian masyarakat sosial, membantu warga masyarakat. Orang-orang yang meminta-minta juga biasanya banyak di bulan Ramadan. Nah, mereka nanti bisa diinisiasi oleh anak-anak muda, minta bantuan ke orang-orang yang kaya, kemudian distribusikan kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Saya kira itu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Qasim untuk waktunya sudah berkenan buat sharing-sharing tadi sama kita. Pokoknya tadi yang saya suka adalah ternyata nggak apa-apa kok sebenarnya kita mau update sesuatu. Malah awalnya saya kira tuh kayak ini ria nih orang, ini percuma nih update, dosa nih gitu. Karena ternyata malah itu ada tingkatannya, Pak ya. Iya. Ternyata ada tingkatannya, ada mungkin sekarang niatnya mau pamer, kita nggak tahu, mungkin besok memang beneran tulus. Dan gitu. Semuanya prosesnya seperti itu kan. Di ayatnya tadi itu yang agak terpotong. Innalladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnakum sirraw wa alaniyata yarjuna tijaratan lan tabur. Gitu ya. Jadi orang-orang yang baca Al-Quran, orang-orang yang melakukan ibadah sholat,
dan orang-orang yang meninfakkan sebagian rizki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, Ya. baik siri, tulus ya, jadi tidak terbuka maupun secara terang-terangan. Artinya dengan diposting, dikabarkan kepada Iya. yang lain, itu digambarkan sama dengan berdagang yang tidak akan pernah rugi, mendapat untung. Nah, seperti itu ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk penjelasannya, Iya. Pak Kasim. Terima kasih untuk waktunya dan Iya. makasih teman-teman. Sukses selalu, selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan ya, Yohan ya, diterima oleh Allah dan kita Amin. nanti akan ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, Ramadan yang akan datang. Amin. Sampai pada saatnya kita dipanggil oleh Allah bi husnil khotimah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih.